Kita lanjutkan kembali ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, ini sudah beredar lama begitu ya. Kemudian kita juga ketahui bahwa tadi Mas Habib bilang bahwa soal kepala daerah untuk mendukung tokoh-tokoh tertentu menjadi calon presiden ini juga sempat ia dengar. Nah, Anda melihat soal fenomena ini seperti apa, Mas Hanta? Iya, Tisa, saya di luar soal ini fakta perlu dibuktikan atau isu, tapi saya akan fokus pada isu yang bergulir ini terkait baliho, fakta integritas dan seterusnya. Menurut saya ini pesan, sekaligus pesan dalam pidato Ibu Megawati Soekarno Putri itu menemukan konteksnya, paling tidak mengirimkan 3 pesan sekaligus kepada kita semua, pada publik Indonesia. Satu, himbauan itu ada positif sebagai langkah antisipatif untuk kesemuanya agar Pilpres dilakukan secara demokratis, jurdil, dan dilakukan secara ketat pengawasannya, kontrolnya oleh kita semua. Jadi sebagai himbauan antisipatif. Yang kedua ini penting, bahwa konteksnya potensi kecurangan dalam Pilpres ini itu bisa berasal dari semua kubu. Dari kubu politik apapun sebenarnya, tidak hanya salah satu kubu saja, tapi berpotensi pada semua kubu termasuk 3 kubu. Jadi yang memiliki potensi melakukan kecurangan itu kan biasanya yang paling dekat memiliki akses kekuasaan. Kalau diurutkan tentu mungkin pasangan Prabowo Gibran paling besar karena ada presiden di sana dan seterusnya. Tapi jangan lupa yang kedua, Ganjar Mahfud juga ada di sana. Kita tahu PD Perjuangan juga bagian dari pemerintahan. Ada Menko Polhukam, Kepala BIN dan lain sebagainya. Ada beberapa menteri itu punya akses kekuasaan di sana. Termasuk misalnya paling kecil memang pasangan Anies dan Muhaimin. Tapi di sana kan kalau kita mau bikin posisi kecurangan, misalnya ya saya bicara ada menteri desa, ada menteri kehutanan, apa tidak bisa memanfaatkan menteri desa dan seterusnya. Sehingga potensi-potensi itu mungkin saja termasuk tadi yang dipersoalkan kepala daerah. Jadi melihat bahwa kekuasaan itu tidak tunggal, ada di mana-mana dan semua kubu berpotensi melakukannya. Soal besar atau kecil saja peluangnya. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga, di dalam pertarungan Pilpres kita ini kan pertarungan membangun persepsi, memenangkan persepsi publik. Nah, saya hendak mengingatkan semua kepada publik jangan sampai isu-isu yang bergulir ini juga dalam rangka membangun persepsi publik, dalam rangka menaikkan selain tensi politik tapi untuk strategi membangun secara elektoral. Dan saya kira ini berbahaya. Berbahayanya apa? Nanti siapapun yang menang dalam Pilpres akan dipersepsikan mendapat stigma curang. Dan ini akan mendelegitimasi hasil Pilpres. Ini yang saya kira kita menurut saya dari sisi publik menginginkan semua kandidat, semua yang sedang berkuasa itu punya komitmen yang sama. Di panggung depannya sama dengan di panggung belakang. Jadi mengirimkan pesan. Hal yang lain saya kira catatan saya, potensi kecurangan secara terstruktur, sistematis, masif dilakukan dalam konstelasi saat ini jelang Pilpres 2024 menurut saya ya agak sulit. Sulitnya karena 3 faktor, 3 hal. Satu, di era demokrasi yang terbuka, informasi yang sangat terbuka, itu sedikit pun 1 TPS saja, 1 pemutakhiran data saja dilakukan, 1 baliho saja diturunkan, cepat sekali viralnya seperti himbauan Pak Muhaimin di pidato tadi malam. Jadi agak sulit dilakukan secara TSM ya, kecuali hanya sedikit-sedikit terstruktur, sistematis dan masif. Satu itu. Yang kedua, mudah terdeteksi. Yang kedua, dalam teori bandul politiknya ini kan seimbang. Peta politik tripolar, 3-tiganya punya akses semua. Seperti saya katakan tadi, di dalam kekuasaan semua, memiliki akses kekuasaan semua, publik memang diuntungkan karena mereka saling mengontrol. Satu bisa membuka, satu bisa melihat, semua ada di dalam pemerintahan. Bahkan misalnya ada potensi menggerakkan mobilisasi aparat keamanan. Kan ada Menko Polhukam, kalau misalnya yang dicurigai adalah dari kelompok Prabowo Gibran. Nah, ini posisi bandul yang saling seimbang ini menurut saya positif bagi publik. Bayangkan kalau hanya 2, 1 di luar pemerintahan, tidak ada akses sama sekali, 1 pasangan di dalam pemerintahan, akses dimonopoli. Nah, sekarang kan tidak dimonopoli, semua tahu semua. Nah, ini saya kira agak sulit dilakukan secara TSM. Yang ketiga terakhir, dampak terstruktur, sistematis dan masif juga menurut saya sulit. Sulitnya apa secara elektoral? Paling untuk melakukan misalnya untuk merubah urutan elektabilitas, merubah suara dan seterusnya, ini sangat sulit sekali kecuali ini hanya dampak kesan psikologis seperti orang politik uang.
Ada kepala daerah menurut dia menang dengan menyebarkan politik uang. Padahal money politik dia ini tidak punya dampak. Dia menyebarkan uang atau tidak, dia akan menang sebenarnya. Atau sebaliknya. Jadi seperti efek balsem yang sebenarnya tidak memiliki dampak. Karena seperti saya katakan tadi, lebih besar faktor kemenangan itu, saya mengingatkan semua kandidat, ketimbang bergulir isu ini, sembari dikontrol ketat, adalah faktor performa elektoral kandidat masing-masing. Bagaimana menyiapkan debat, bagaimana menyiapkan performanya, itu nomor satu. Yang kedua, bagaimana mereka meledakkan isu yang positif untuk meninggikan elektabilitas mereka, untuk mendongkrak, mengkontrol elektabilitas. Itu jauh penting. Dan yang ketiga adalah menyiapkan program-program yang bisa meledak juga, bisa masuk ke relung-relung hati pemilih. Dan siapkan nomor 4, mesin-mesin politik pengepul suara yang efektif, seperti figur yang kuat, yang berkualitas, memiliki pengaruh, kemudian mesin politik seperti partai, relawan, dan seterusnya. Nah, saya kira semua kandidat tidak boleh terjebak hanya guliran isu ini, karena isu ini belum tentu bisa menaikkan elektabilitas dan belum tentu juga bisa menurunkan elektabilitas yang lainnya. Tapi poin pentingnya dari semua kandidat dan pidato tadi malam ada sepakat bahwa pemilu harus jurdil, demokratis dan integritas, dan semuanya harus dikontrol, dan semua punya akses untuk mengontrol itu semua. Bisa.